Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat dakwah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk terus belajar dan belajar, sehingga kita ngambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang tertulis ataupun ayat-ayat yang tidak tertulis, baik ayat-ayat itu kauniyah atau ayat-ayat qauliyah. Sahabat dakwah, tema kita kali ini adalah pelajaran dari surah Al-Insyirah. Mari kita baca bersama untuk mendapatkan keberkahan dari surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Pemirsa, sahabat dakwah yang kami hormati dan yang berbahagia, surat ini adalah salah satu surat favorit yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan inspirasi, pedoman, kemudian menjadi motivasi dalam hidup dan kehidupan, termasuk dalam dakwah. Karena kalimat ini diawali dari kata-kata alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu, hai Muhammad? Ini menunjukkan bahwa Allah itu ingin memberikan penguatan bahwa tidak ada yang perlu kita anggap diri kita paling hebat, karena yang melapangkan dada seseorang itu adalah Allah. Paling tidak, menurut para ahli tafsir, ini ada 3 yang Allah akan lapangkan seseorang. Yang pertama adalah Allah akan lapangkan dengan ilmu. Kita mohon kepada Allah, kita dilapangkan dengan ilmu. Kalau ada ilmu, sudah selesai semuanya. Ilmunya ada, ilmunya berkah. Kemudian setelah ilmu, Allah akan kuatkan iman, karena tidak akan mungkin iman itu ada tanpa ilmu. Oleh karena itu, Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ini menjadi catatan kita. Siapa yang pengamal surah Al-Insyirah, berarti dia sedang ingin Allah bukakan. Yang pertama, Allah akan lapangkan dada seseorang itu dengan ilmu. Yang kedua, Allah akan lapangkan dengan iman. Kemudian yang ketiga, Allah akan lapangkan dengan hikmah, kebijaksanaan. Atau bahkan boleh jadi dadanya sudah lapang, kebijaksanaan ada, bahkan ada hikmah selain kebijaksanaan sikap. Di situ kadang-kadang Allah buka basirahnya Allah buka, kemudian sehingga dia tidak hanya ainul yakin, bahkan sampai kepada hakul yakin dari semua peristiwa-peristiwa yang ada. Ini menjadi penting bagi kita, terutama pada suasana efisiensi hari ini. Misalnya ekonomi secara internasional, dunia mengakui bahwa serapan ekonomi kita juga menurun, kemudian banyak terjadi PHK, kecemasan di mana-mana, kemudian kondisi ekonomi juga terjadi proses efisiensi dan seterusnya. Maka apa yang harus kita siapkan? Salah satu amalan yang bisa kita lakukan, membiasakan diri dengan alam nasyrah laka sadrak. Ini Rasulullah diboikot. Tidak hanya efisiensi loh, Rasulullah itu diboikot. Rasulullah juga diusir. Rasulullah juga dizalimi, difitnah, kemudian bahkan beberapa kali terancam dibunuh. Tetapi Rasulullah dijaga oleh Allah,
melalui salah satunya adalah keberkahan surah Al-Insyirah ini, alam nasyrah laka sadrak. Allah akan lapangkan dadanya dengan 3 aspek ini. Dari sini kita belajar membiasakan diri untuk mengamalkan surah ini, baik dalam pengertian lisan rutin kita ataupun pelajaran bahwa ayo kita terus belajar. Yang kedua, kuatkan iman kita. Kemudian latihan untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmah, orang-orang yang penuh kebijaksanaan, orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur. Ini semua adalah karena kelapangan hati. Bayangkan, ketika tidak lapang hati kita, maka Nabi Musa alaihissalam itu juga berdoa, Rabbi syrah li sadri, untuk dilapangkan dadanya. Kenapa hari ini kita sumpek? Kenapa hari ini orang tidak bahagia? Kenapa hari ini sulit? Karena memang dadanya itu sempit. Ya kalau anak muda kini ya mungkin jalannya kurang jauh begitu ya. Atau ngopinya ya kurang kental begitu kan. Atau karena bergaulnya itu kurang banyak. Organisasinya tuh kurang banyak. Nah, ini menjadi penting bagi kita supaya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Kita mohon Allah juga permudahkan, selesaikan masalah kita. Ada yang juga berikutnya, wahlul uqdatam min lisani. Bukakanlah ikatan yang ada di lidah kita. Kadang-kadang yang ada di lidah ini berat sekali. Di pikiran ada, di hati ada, tetapi sulit mengungkapkan, sulit sekali. Kalaupun dia keluar, kadang-kadang menyakiti orang. Maka kita mohon pelajaran dari surah Al-Insyirah. Tahap 1 ini adalah bagaimana kita merasa bahwa semua itu dari Allah. Kemudian kita tidak perlu menyombongkan diri dan kita mohon kepada Allah. Allah berikan ilmu kepada kita. Allah berikan kelapangan, kekuatan iman kepada kita. Allah berikan, yang berikutnya adalah Allah berikan hikmah. Tapi ada seterusnya, pelajaran berikutnya, wa rafa'na laka dzikrak. Ya Muhammad, kami yang mengangkat derajatmu. Kami angkat derajatmu. Laka dzikrak, kami angkat derajatmu. Tetapi ingat dzikrak, harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak setiap kali kegalauan, setiap kali ada masalah, misalnya dzikrak, harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Misalnya begitu, hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang, hati kita akan nyaman. Baik zikir lisan kita, ada zikir akal kita, ada zikir hati kita, ada juga zikir perbuatan kita. Itu juga dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa rafa'na laka dzikrak. Siapa yang mau Allah angkat derajatnya, maka selain mengamalkan surat ini adalah surat dzikrak untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang penting lagi misalnya dari surat ini pelajarannya adalah inna ma'al usri yusra. Waduh. Kalau hari ini galau, kalau hari ini ada banyak masalah, maka tidak ada masalah yang tidak ada penyelesaiannya. Inna ma'a, kalimatnya ma'a, bukan ilah. Kenapa ma'a? Ini bersama. Pada saat ada masalah, maka saat yang bersamaan ada solusi. Maka sahabat dakwah, terutama para Gen Z, yang hari ini mudah galau, dikit-dikit mudah merajuk, dikit-dikit mudah tersinggung, baperan, yuk, inna ma'al usri yusra. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Pada saat masalah itu ada, maka bersamaan Allah siapkan solusinya. Tetapi harus bergerak, harus cari solusinya. Jangan langsung menyelesaikannya dengan cara anarkis. Makanya kita mohon kepada Allah berikan ilmu, berikan iman, termasuk juga berikan hikmah di hati kita. Bahkan sampai 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Sampai 2 kali Allah ingin menunjukkan kalau ada masalah, maka Allah siapkan solusi bersamaan dengan masalah itu. Cuma mau atau tidak kita ingin menyelesaikannya. Ya kan? Fa idza faraghta fansab. Ini memberikan pelajaran kepada kita, kalaulah menyelesaikan satu persoalan, maka akan kita merencanakan masalah baru. Ini adalah ayat optimisme.
Ini adalah pelajaran kita supaya kuat, supaya tegar. Jangan sampai kalau sudah menyelesaikan masalah, hura-hura, yang baru menyelesaikan SMA misalnya, kemudian merasa puas, kemudian habis-habisan dengan hura-hura, menikmati, siapkan untuk kuliah. Yang sudah kuliah, wah sudah, kayak sudah sarjana. Belum, harus ada persiapan untuk bekerja. Bekerja selesai, siapkan berikutnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari proses awal kita mulai dari Allah, kemudian diakhiri juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dengan ilmu, dengan iman, kemudian dengan hikmah, termasuk Allah angkat derajat kita, Allah selesaikan masalah kita, dan Allah kurangi beban kita yang hari ini sebenarnya bukan sulitnya itu adalah gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, kita memastikan semua kita serahkan kepada Allah. Upaya-upaya kita, ternyata apapun hasilnya, kita pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sebagai renungan kita bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, nastaghfirullahal azim, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.